Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan stereotip terhadap orang Tionghoa. Terkait dengan bagaimana stereotip tersebut terbentuk dan bagaimana dampak psikologis terhadap adanya stereotip tersebut serta bagaimana cara mengatasi stereotip tersebut. Pertama, terkait dengan persepsi umum. Yang identik dengan orang Tionghoa adalah bisnis dan etika berbisnis mereka. Mereka dikenal sebagai keluarga pebisnis yang seringkali sukses dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan dari segi etika sikap, mereka cenderung telaten dan tekun, sehingga mereka terkenal akan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan bisnis yang mereka miliki. Kemudian terkait dengan bisnis turun-temurun, ada 2 poin. Pertama yaitu warisan bisnis, dan kedua adalah keahlian bisnis. Anak-anak orang Tionghoa cenderung menjadi pewaris dari bisnis yang telah orang tuanya rintis. Mereka diminta untuk melanjutkan bisnis dan membuatnya semakin berkembang, besar dan pesat. Kedua adalah keahlian bisnis. Dari segi keahlian bisnis, mereka juga diturunkan pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis yang akan mereka jalani, sehingga mereka nantinya siap ketika akan diwarisi kerajaan bisnis dari orang tua mereka. Terkait dengan stereotip bahwasanya orang Tionghoa pelit, ini ada beberapa poin. Pertama, terkait dengan generalisasi. Pernyataan bahwasanya orang Tionghoa itu pelit ini merupakan suatu persepsi yang kurang tepat dan bisa dikatakan tidak adil. Hal ini dikarenakan stereotip tersebut muncul karena orang Tionghoa cenderung menghemat berbagai macam pengeluaran mereka, sehingga hal itu yang dipandang oleh masyarakat awam sebagai sesuatu yang tidak lazim dan dikenal dengan nama pelit. Kedua adalah persepsi subjektif. Sifat pelit ini mengarah kepada semua orang sebenarnya, bukan hanya kelompok etnis Tionghoa. Dan poin ketiga adalah terkait dengan keragaman. Setiap individu memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda, yang tentu mempengaruhi cara pandang atau perspektif mereka terhadap kelompok etnis lain. Kemudian poin selanjutnya, asal-usul persepsi kaya. Asal-usul persepsi kaya terhadap kelompok etnis Tionghoa itu berasal dari 2 poin. Pertama yaitu jaringan bisnis, dan yang kedua adalah investasi yang baik atau bijak. Poin pertama terkait jaringan bisnis, di mana orang Tionghoa cenderung memperluas jaringan bisnis mereka selama berabad-abad, sehingga jaringan ini memiliki fondasi yang kuat dan siap diteruskan ke generasi berikutnya. Kedua adalah investasi yang baik atau bijak. Mereka cenderung melakukan investasi yang baik, yang mereka anggap sebagai sesuatu hal yang menguntungkan nantinya di masa yang akan datang, baik untuk mereka sekarang ataupun untuk generasi kedepannya. Kemudian ada terkait dengan etika kerja dan manajemen keuangan yang dilakukan oleh orang Tionghoa. Terkait dengan etika kerja, orang Tionghoa cenderung diajarkan untuk selalu bekerja keras. Ia didorong untuk menjadi orang yang lebih sukses, bahkan melebihi apa yang orang tuanya telah capai. Kedua adalah manajemen keuangan. Dari segi manajemen keuangan, orang Tionghoa cenderung sangat baik dalam memanage keuangan mereka. Mereka cenderung menunda hal-hal yang sekiranya tidak perlu untuk mereka keluarkan, sehingga anggaran mereka tetap aman dan stabil. Ketiga adalah hemat dan disiplin. Orang Tionghoa tidaklah mengajarkan terkait dengan perilaku
kos-kosan, di mana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk bisa memanage keuangan dengan baik, sehingga mereka hanya mengeluarkan anggaran untuk keperluan yang mereka butuhkan saja. Dalam mengatasi stereotip ini, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama yaitu menghormati keragaman. Yang kedua, melihat individu. Yang ketiga adalah membangun pemahaman. Ketiga hal ini tentu dapat menjadi landasan dalam memperbaiki perspektif kita terhadap kelompok etnis tertentu, salah satunya etnis Tionghoa yang diklaim atau memiliki stereotip gitu. Jadi kesimpulannya adalah stereotip tentang orang Tionghoa tidaklah akurat dan dirasa tidaklah adil, dikarenakan penafsiran tersebut hanya berasal dari kelompok individu ataupun kelompok etnis tertentu yang memang tidak memiliki etika yang dianut atau diyakini oleh orang Tionghoa, sehingga hal tersebut tentu mempengaruhi perspektif mereka sehingga timbullah persepsi tersebut ya. Setiap individu memiliki sifat dan perilaku yang unik, menghargai keragaman dan melihat setiap orang sebagai individu adalah kunci membangun masyarakat yang inklusif. Terima kasih.